Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMA Kristen Prabangsa dimanapun kalian berada saat ini. Doa kami, kasih setia yang dari Tuhan ada untuk kalian semua. Pagi hari ini sebelum kita mulai KBM kita akan datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati bersama-sama untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Mengucap syukur ya atas kebaikan Tuhan, atas berkat yang Tuhan beri pada setiap kita. Kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Nah, ini kita patut mengucap syukur. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita sama-sama belajar, yaitu tentang hidup yang
diubahkan. Sebelum masuk ke firman yang akan saya sampaikan, mari kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita ya di minggu hari ini yang terdapat di Lukas 19 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah ayat hafalan kita di minggu ini ya. Bisa menjadi pedoman kita untuk selalu dengar-dengaran akan Tuhan, saling mengasihi, memberi dengan apa yang kita punya. Mari kita akan belajar sama-sama di firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang hidup yang diubahkan. Saya mengambil perikop firman Tuhan kali ini yaitu tentang seorang yang dengan penyakit kusta. Ya, kita akan belajar ya tentang seseorang yang disembuhkan Tuhan Yesus yang mengalami sakit kusta. Saya ambil dari Matius 8 ayat 1 sampai yang ke-4. Coba saya bacakan firman Tuhannya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti dari mereka. Puji Tuhan ya, dari Matius ini yang bercerita tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai perikop yang ini ya. Yang pertama yaitu mintalah pertolongan yang daripada Tuhan. Dari cerita kusta ini ya, si penyakit kusta ini tidak langsung sembuh ya, tetapi dia berusaha meminta kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya yang ada dalam penyakitnya itu bisa disembuhkan. Di Matius 8 ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Berserulah kepadaku. Pada waktu kesakan, aku meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di Mazmur 50 ayat 15 yang selanjutnya yang tadi saya bacakan ya. Si penyakit kusta ini berusaha ya, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan ya. Kalau kita punya masalah ya, kita punya sesuatu hal permasalahan dalam hidup kita, bagaimana cara kita untuk meminta kepada Tuhan? Itu dengan apa? Dengan kita berdoa ya, datang ke Tuhan, ungkapkan apa yang sedang kita rasakan saat ini ya, minta kepada Tuhan, minta petunjuk, minta apa yang kita rasakan ini sampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjawab, entah itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau bahkan seperti yang penyakit kusta ini rasakan saat dia minta, kemudian mujizat itu datang. Kita tidak tahu dengan kehidupan kita, begitu ya. Dengan kehidupan saya, kita juga tidak tahu. Kehidupan kalian anak-anak juga tidak tahu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan dari perikop ini yaitu buktikan perubahan hidupmu yang nyata. Ya. Tadi sudah dikatakan juga dalam firman Tuhan, pergilah, ya, buktikan kalau apa yang dirasakan dari penyakit kusta itu dapat memberkati orang lain. Di Matius 8 ayat 3, ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahu hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Perlu kita ketahui, pada waktu itu penyakit kusta itu adalah penyakit yang menunjukkan bahwa kita itu tidak layak, ya, kita tidak layak, kemudian kita dikucilkan dengan keadaan seperti itu. Kalau kita mau belajar, mungkin kita, ya, kalian atau saya, mungkin kita suka sering komplain dengan keadaan, komplain dengan apa yang kita hadapi saat ini. Maka perbuatlah, jangan suka komplain. Kita mengucap syukur dengan apa yang ada, mengucap syukur dengan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Apa? Yaitu contohnya misalkan kesehatan, udara yang kita hirup, kita mengucap syukur. Kemudian misalkan, ya, dalam diri kita masih menyimpan rasa pahit. Mungkin kita memiliki masa lalu, ya, kita memiliki masalah dengan keluarga, mungkin kedua orang tua kalian sering memarahi kalian, ya, menggunakan kata-kata kasar, kemudian kalian menyimpan rasa pahit. Ya, bagaimana caranya? Kalian berusaha untuk mengampuni. Itu hal yang sangat luar biasa. Belajarlah untuk berbuat baik. Kemudian mungkin dari kalian, ya, ada yang pesimis. Bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang optimis. Hidup di masa lalu, mungkin kita masih menyelami, kita masih menyelami apa yang kita rasakan di masa lalu. Ya, sudah ngomong ke Tuhan, "Tuhan, aku mau bertobat, aku mau bertobat, aku mau bertobat." Tapi bagaimana caranya? Ya, kita bisa menghidupi kehidupan kita. Yaitu kita harus bisa mulai move on, bangkit. Kita harus bisa bangkit dari apa yang kita rasakan. Kemudian suka buat alasan. Ini, ya, suka buat alasan. Kalian ditanya tugasnya bagaimana? Maaf. 1000 alasan bisa kalian lakukan, tetapi bagaimana caranya kita mau merubah diri kita? Bagaimana kita mau merubah kebiasaan kita? Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk belajar lebih baik lagi. Yang tidak bisa berubah, berusaha untuk menjadi berubah. Ayat hafalan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, contohnya Sakeus, ya, si pemungut cukai yang suka memeras orang, yang suka mengambil uang rakyat. Ya, apa yang dia lakukan? Berubah. Dia bertobat, bahkan dia mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah Sakeus ambil. Nah, itu adalah contoh perubahan dalam hidup. Bagaimana dengan kita? Ya, kita berusaha untuk belajar untuk bisa berubah dengan tadi, ya, hal tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian poin yang ketiga, mampu untuk memberi persembahan. Ya, ini adalah hal yang istilahnya susah-susah gampang buat kita. Mungkin buat kalian masih memiliki
uang saku gitu ya, kalian diberi uang saku sekian atau kalian memiliki tabungan sekian, saat kita diwajibkan untuk memberikan 1/10 apa yang menjadi bagian kita belajar untuk taat ya. Belajar untuk taat. Di 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Bagaimana caranya kita bisa memberi dengan sukacita? Bagaimana? Ya dengan kita ikhlas, ya apa yang kita punya, ya apa yang kita miliki, apa yang kita ada saat ini. Mungkin dengan tidak mungkin nggak dengan harta kita, gitu ya. Lah bagaimana caranya? Ya dengan kita mengasihi orang lain, ya kita memberikan yang terbaik dengan Tuhan. Kita bangun pagi, kemudian kita berusaha dekat dengan Tuhan, menyembah dengan Tuhan. Bangun pagi dengan kita berdoa, memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. 3 hal yang sudah kita pelajari di firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana mendisiplinkan diri saya ya, memberi yang terbaik buat Tuhan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan memberkati kalian semua, menjadi berkat buat kita semua, menjadi berkat buat kalian, buat saya ya. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberkati dan menjadi pedoman kita untuk menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi di keluarga kita, lebih baik lagi di lingkungan kita, di sekolah kita, lebih baik lagi apalagi dengan Tuhan kita. Yuk kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, anugerah-Mu untuk berkat-Mu Tuhan, kami bisa belajar ya Tuhan Yesus di hari ini Tuhan. Belajar dari seorang yang berpenyakit kusta ini Tuhan Yesus, kami dapat belajar banyak ya Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terus belajar dan terus belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Yang berkati anak-anak, berkati semua perangkat yang dipakai, HP, laptop atau apapun ya Tuhan Yesus. Yang tolong ya Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu turun atas setiap kami, turun atas setiap anak-anak semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami alaskan Tuhan doa ini, dan kami alaskan firman ini supaya menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.